Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Horie. Saya berasal dari kelas PAI C6. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Nah, memasuki pembahasan pertama, yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian kurban. Nah, pengertian kurban secara bahasa berarti dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan yang telah memenuhi syarat tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kita harus mengetahui hukum kurban. Nah, berkurban ini merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Nah, ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu wajib, dan ada juga yang berpendapat bahwa berkurban adalah sunnah muakkad. Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang latar belakang terjadinya ibadah kurban. Nah, kita sebagai umat Islam perlu tahu apa yang menjadi latar belakang terjadinya ibadah kurban. Nah, di dalam Al-Quran telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena ia yakin bahwa benar mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari berikutnya, Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasannya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Mimpi itu pun dilaksanakan. Ketika acara penyembelihan segera dilaksanakan, ketika tanpa disadari yang di tangannya berubah seekor domba. Nah, itu merupakan latar belakang terjadinya ibadah kurban. Memasuki pembahasan keempat, yaitu waktu dan tempat menyembelih kurban. Nah, waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban itu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Nah, adapun pembahasan selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui ketentuan hewan kurban. Nah, ketentuan hewan kurban yang harus kita ketahui yaitu yang dimaksud adalah hewannya itu berupa unta, sapi, kerbau, kambing, domba. Nah, hewan tersebut dapat dijadikan kurban dengan syarat telah cukup umur, tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah sebagai berikut. Nah, untuk domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Nah, untuk versi kambingnya biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Untuk versi untanya sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Nah, untuk sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau masing-masing untuk 7 orang. Memasuki pembahasan yang keenam, yaitu kita perlu mengetahui
apa hikmahnya ketika kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, hikmah ketika kita melaksanakan ibadah kurban yaitu kita akan menambah kecintaan kita kepada Allah. Nah, kedua yaitu kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Nah, di sini ketika kita cinta kepada Allah, maka keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah makin meningkat. Dan ketika kita berkurban, kita juga akan menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan rezeki lebih kepada kita untuk berkurban. Nah, ketika kita berkurban juga kita bisa saling tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas kita itu semakin tinggi. Nah, ketika kita berkurban juga kita akan memperkokoh tali persaudaraan kita dan menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Nah, selesai membahas ibadah kurban, kita akan memasuki ibadah akikah, yang mana yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari akikah. Nah, pengertian dari akikah yaitu dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembeli pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kita perlu mengetahui hukum dari akikah. Nah, hukum akikah yaitu sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak yang telah lahir tersebut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya, kita harus mengetahui syarat hewan akikah. Nah, syaratnya yang pertama, akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sudah dimasak. Nah, masuk pada penjelasan selanjutnya yaitu kita harus mengetahui waktu penyembelihan hewan akikah tersebut. Penyembelihan hewan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembeli pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21. Intinya, kita harus berakikah pada kelipatan 7. Nah, memasuki penjelasan yang terakhir yaitu hikmah ketika kita berakikah. Nah, berbagai peribadahan dalam Islam tidak terlepas dari hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Akikah merupakan satu bentuk peribadahan yang mempunyai hikmah sebagai berikut. Nah, yang pertama, hikmah ketika kita berakikah yaitu dapat mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Nah, yang kedua yaitu menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang ketiga atau yang terakhir yaitu mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Nah, itulah
hikmah dari ketika kita berakikah.